Kanker sering terasa datang secara diam-diam. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanan seseorang dari saat pertama merasakan gejala hingga akhirnya menjalani pengobatan? Mari saksikan dalam video ini. Banyak pengidap kanker awalnya merasa baik-baik saja. Jikalau bergejala, seringkali gejala awal kanker bersifat ringan dan tidak khas, yang sering dianggap sepele. Gejala awal bisa berbeda-beda tergantung jenis kankernya. Misalnya, batuk lama bisa jadi tanda kanker paru, atau benjolan di payudara bisa menjadi pertanda kanker payudara. Sebagian pengidap menunda memeriksakan diri ke dokter karena takut, tidak tahu, atau merasa gejalanya biasa saja. Padahal, semakin cepat diperiksa, semakin besar kemungkinan berhasil diobati. Dukungan keluarga dan lingkungan serta edukasi yang tepat bisa membantu pengidap mengambil keputusan lebih cepat. Jika muncul gejala yang mencurigakan, langkah selanjutnya adalah konsultasi ke dokter untuk memastikan apakah ini kanker. Disinilah perjalanan diagnosis dimulai. Dokter akan memulai dengan wawancara medis dan pemeriksaan fisik. Riwayat gejala, riwayat keluarga, serta gaya hidup penting untuk dinilai. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan penunjang, seperti tes darah atau pencitraan. Tes ini bisa memberi petunjuk awal apakah ada kelainan yang perlu diselidiki lebih lanjut. Biopsi adalah kunci diagnosis kanker. Jaringan yang dicurigai diambil dan diperiksa di laboratorium untuk melihat adanya sel kanker secara mikroskopis. Untuk menentukan sejauh mana kanker menyebar, dilakukan pemindaian lanjutan seperti CT scan, MRI, atau PET scan. Ini membantu menentukan stadium kanker. Stadium adalah cara menggambarkan sejauh mana kanker telah berkembang di tubuh. Umumnya dibagi dari stadium 1 atau stadium awal hingga stadium 4 atau stadium lanjut. Makin tinggi stadium menunjukkan makin luas penyebaran kanker. Setelah semua data terkumpul, dokter akan menjelaskan hasil diagnosis, apakah kanker atau bukan, jenis kanker, dan stadiumnya. Ini menjadi dasar rencana pengobatan selanjutnya. Setelah diketahui jenis dan stadium kanker, kini saatnya menentukan pengobatan yang paling sesuai. Pilihan terapi kanker sangat beragam dan disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Secara umum, pengobatan kanker meliputi operasi, kemoterapi, radioterapi, terapi target, imunoterapi, dan terapi hormon. Kadang, kombinasi dari beberapa metode digunakan untuk mencapai hasil terbaik. Untuk informasi lebih lengkap, bisa dilihat video yang ini atau klik tautan link di atas. Pemilihan pengobatan didasarkan pada jenis kanker, stadium, lokasi, kondisi tubuh pasien, serta hasil diskusi tim dokter yang menangani bersama pasien. Kanker bukan hanya menyerang tubuh, ia juga mempengaruhi emosi, mental, bahkan hubungan sosial. Setiap pasien merespons diagnosis kanker dengan cara berbeda. Ada yang merasa takut, bingung, marah, atau putus asa. Semua ini normal dan manusiawi. Dukungan dari orang-orang terdekat bisa menjadi kekuatan luar biasa. Mereka membantu pasien merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Selain keluarga, pasien juga bisa dibantu oleh psikolog, perawat, atau komunitas penyintas kanker. Berbagi cerita dan perasaan sangat membantu mengurangi beban batin. Menjaga semangat hidup bisa dilakukan lewat hal-hal sederhana seperti menulis, berdoa, olahraga ringan, atau menjalani hobi. Harapan adalah bagian dari pengobatan. Perjalanan ini tak mudah, tapi dengan dukungan orang terdekat, melakukan deteksi dini, konsultasi segera ke dokter, dan pengobatan yang tepat, banyak pasien bisa menjalani hidup yang berkualitas. Bahkan banyak yang aktif menjadi relawan komunitas penyintas kanker. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat bagi kita semua. Untuk mengetahui informasi seputar pencegahan dan pengobatan kanker, Sobat Kalbomed bisa kunjungi website oneongo.co.id dan follow akun Instagram OneOnco ya. Jangan lupa like dan share video ini. Jika ada saran atau pertanyaan,
Silakan ketikkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kalbemet.